Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan mewawancarai lulusan Al-Azhar. Untuk beliau, saya persilahkan. Nama saya Ahmad Zaki Al-Amin, asalnya dari Ton, asal sekolah dari Universitas Al-Azhar Kairo. Untuk motivasi Pak Zaki sekolah di Al-Azhar Kairo itu apa? Baik, untuk motivasi belajar sebenarnya banyak sekali. Motivasi belajar itu kalau disebutkan menurut ulama itu banyak sekali, bahkan baik di hadisnya Rasulullah maupun di ayat-ayat Al-Quran banyak sekali. Salah satunya adalah Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah akan mengangkat derajat seorang yang beriman lagi berilmu. Artinya tidak cukup hanya beriman saja, dengan keyakinan saja tidak cukup, tapi harus ditambah dengan ilmu. Karena ilmu itu adalah nanti yang akan mengangkat derajat seseorang orang yang beriman tadi. Tidak hanya beriman saja, tetapi ketika beriman dan berilmu, maka Allah akan mengangkat derajat seorang hamba tersebut. Selain itu, dalam Quran surat Al-Fatir, surat Fatir, Allah berfirman juga, innama yakhshallaha alladhina min ibadihi ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Allah berfirman bahwasanya sesungguhnya orang yang paling takwa atau orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dari golongan orang-orang yang berilmu. Artinya ilmu itu luas sekali. Maksudnya ilmu Allah itu tidak hanya terbatas ilmu agama, usul fikih, bahasa Arab, nahwu dan lain-lain, tapi ilmu Allah semuanya, baik ilmu matematika, ilmu sains, ilmu alam, ilmu sosial, itu semuanya ilmunya Allah. Artinya dalam setiap ilmu itu ketika kita mempelajarinya, kok menambah ketakwaan, menambah kedekatan, menambah ketakutan kepada Allah, artinya itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat, maka kebalikannya, ilmu yang tidak bermanfaat itu ilmu yang menjauhkan diri atau seorang hamba itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ke Al-Azhar itu ada kesulitan atau bagaimana? Perjalanannya Ustadz itu bagaimana? Tentu dalam belajar itu ada proses, dan namanya proses itu tidak serta-merta mulus. Apalagi dalam hal belajar, para ulama menjelaskan al-ilmu lan yu'tika ba'dahu hatta tu'tihi kullaka. Bahwasanya ilmu itu tidak akan memberikan sebagian dari ilmu tersebut. Artinya engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali setelah engkau memberikan seluruh effort atau seluruh kemampuan yang engkau punya. Artinya ketika kita sudah memberikan semua yang kita punya, baik usaha, baik kegigihan, baik harta, nah ilmu itu baru memberikan kepada kita hanya sebagiannya saja. Apalagi kalau kita separuh-paruh, kalau kita hanya setengah-setengah atau tidak serius, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan apa-apa dari hal tersebut. Maka tentu saja banyak sekali baik suka maupun duka di dalam menuntut ilmu gitu. Terlebih lagi merantau di negeri orang, jauh dari keluarga, jauh dari lingkungan tempat tinggal, harus beradaptasi dengan iklim, beradaptasi dengan suhu, kemudian beradaptasi dengan makanan dan bahasa tentunya. Bahasa, karena di sana bahasanya full dengan bahasa Arab, baik menulis maupun berbicara maupun berinteraksi semuanya dengan bahasa Arab. Seperti itu. Ya, itu pembelajaran di sana itu seperti pembelajaran bahasa Arab di sana itu, kalau dipikir-pikir sama nggak sama pembelajaran bahasa Arab di Indonesia? Ada sedikit perbedaan dalam pembelajaran bahasa Arab, karena di sana itu lebih banyak dipakainya adalah bahasa Arab Amiyah, artinya dialek Mesir. Walaupun sejatinya sama-sama bahasa Arab, tetapi yang lebih banyak dipakai adalah dialektikanya Mesir, artinya berbeda logat. Kalau dalam bahasa Indonesia beda logat gitu kan. Jawa Timur, Jawa Tengah sama-sama Jawa, menggunakan bahasa Jawa tetapi logatnya berbeda. Nah itu di sana juga seperti itu. Artinya bahasa Arab fusah itu sedikit dipakainya. Tapi penting sekali dalam memahami kitab, dalam memahami membaca buku, membaca diktat atau muqarrar, kitab yang dituntut untuk dibaca oleh perkuliahan,
itu penting sekali untuk memahami fushah, bahasa Arab resmi gitu istilahnya, bahasa Arab ejaan yang disesuaikan atau iya bahasa Arab resmi gitu. Tapi kalau dalam berinteraksi baik dengan dosen, baik dengan mahasiswa maupun dengan masyarakat umum, lebih banyak dipakai dengan bahasa Arab Ammiyah atau dialektikanya Mesir sendiri, logatnya Mesir sendiri seperti itu. Saya juga sering berkomunikasi dengan orang Mesir, kan ada aplikasi yang komunikasi sama orang Mesir, ternyata itu beda jauh, dan saya pas berinteraksi itu nggak paham apa itu maksud yang mereka sampaikan kayak gitu, jadi saya bingung juga, makanya saya bertanya. Nah, berarti di sana sampai berapa tahun Ustaz? 4,5 tahun. 4,5 tahun. Itu S1 S2? S1. S1. S1 4 tahun, ada di awal itu ada sekitar 4 bulan itu ada kursus bahasa Arab itu istilahnya. Ada kursus bahasa Arab selama 4 bulan, kemudian baru yang 4 tahun masuk ke perkuliahan atau S1-nya. Strata 1. Berarti Ada kursus bahasa Arab. Iya. Berarti nggak semata-mata di sana yang udah tahu bahasa Arab ya Ustaz? Atau Minimal punya basic, karena di sana mulai dari awal kursus pun sudah menggunakan bahasa Arab, semuanya sudah menggunakan qoror atau diktat atau buku perkuliahannya itu sudah menggunakan bahasa Arab. Artinya harus punya basic dari Indonesia, karena nanti ketika di sana ya itu penting sekali, bahasa Arab itu ya istilahnya miftah atau pembukanya untuk memahami setiap fan ilmu atau disiplin ilmu ya yang di sana seperti itu. Entah itu ilmu di sana pun di Al-Azhar pun tidak hanya terbatas dengan ilmu agama saja, atau dalam artian ilmu syar'i, tetapi ada juga ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu umum. Ada kedokteran, ada bisnis, ada arsitektur, ada engineering atau teknik dan lain-lain, dan sana menggunakan bahasa Arab juga, walaupun ada sebagian bahasa Inggris seperti itu. terus setelah dari sana sampean itu pas pulang ke sini mengajar apa? Mengajar banyak sekali, alhamdulillah. Semua yang dikuasai diajarkan? Belum semuanya, karena ya tergantung, karena kita mengajar, kita tidak bisa, ketika kita mengajar kita tidak bisa menuruti atau mendewakan nafsu kita, artinya dalam artian kita idealis, kita menyamakan audiens atau menyamakan murid-murid kita atau siswa-siswa kita itu dengan yang kita temui di Mesir atau mahasiswa Mesir gitu. Karena ketika kita paksakan maka tidak akan berguna, artinya tidak akan paham gitu, artinya pengajaran kita akan sia-sia. Maka dalam kita mengajar kita harus tahu dulu, atau dalam kita berdakwah ya, secara umumnya kita harus tahu dulu memandang audiens atau memandang sasaran dakwah kita, apakah orang tua atau orang muda, orang terpelajar atau anak kecil. Nah, kita sesuaikan. Maka ketika anak kecil lebih banyak bercandanya gitu. Ketika akademisi, mahasiswa, maka kita serius dengan pembicaraan yang terstruktur dari awal sampai akhir. Kemudian dengan orang tua kita lebih banyak menyinggung dengan artian kita memakai bahasa kromo atau bahasa kromo Inggil dengan bahasa Jawa, kemudian juga menyelingi dengan candaan biar cair atau biar orang tua itu senang gitu, lebih membekas di dalam hatinya, lebih banyak cerita. Itu orang tua suka seperti itu. Artinya dalam kita berdakwah, dalam kita mengajar itu kita harus menyesuaikan dengan audiens. Tidak bisa audiens menyesuaikan dengan kita. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan audiens. Jangan sampai kita ngotot, kita ambisius, idealis dengan idealisme kita, tetapi yang kita sampaikan nanti tidak sampai kepada audiens kita, dan itu akan istilahnya sia-sia seperti itu. Kita sudah capek-capek mengajar, kita sudah capek-capap berbicara, tapi ternyata audiensnya tidak sampai dengan apa yang kita sampaikan, maka itu akan sia-sia seperti itu. Kalau soal kurikulum sekolah Ustaz, tentang pengelolaan sekolah di Mesir sama Indonesia, apa ada perbedaan? Ada perbedaan. Bedanya seperti apa? Yang paling mencolok terkait perkuliahan, karena saya di Mesir adalah kuliah strata 1. Yang paling mencolok adalah di Mesir itu tidak ada absen, tidak ada daftar hadir. Artinya kita bebas
hadir atau tidaknya di dalam kelas itu kita bebas. Sedangkan di Indonesia ada 75% kehadiran, ada yang 80%, ada yang 70% kehadiran untuk syarat sebagai mengikuti ujian atau syarat untuk lulus melanjutkan ke semester berikutnya. Tapi di Mesir tidak seperti itu, tidak demikian. Di Mesir itu tidak ada daftar hadir. Ketika nanti masa ujian, artinya kalau masa ujian itu di Mesir itu bulan Januari dan bulan Juni, nah maka ketika ujian itu sang tolib atau pelajar itu tadi atau mahasiswa tadi datang atau hadir ketika ujian kemudian bisa menjawab ujiannya, itu bisa dinyatakan lulus. Tetapi kalau tidak bisa menjawab, ya sudah nanti akan remedi atau rosib dalam bahasa Arabnya, gagal atau mengulang gitu, seperti itu, mengulang tahun selanjutnya. Nah, kalau di Indonesia ada persyaratan kehadiran yang harus dipenuhi, tapi di Mesir tidak ada persyaratan kehadiran. Nah, itu yang paling mencolok di situ. Artinya di Mesir itu ada tantangan tersendiri. Artinya ketika kita sampai di Mesir atau kuliah di Al-Azhar harus punya kesadaran sendiri. Kuliah atau nggak kuliah itu tidak, artinya yang bisa menentukan kita sendiri. Gitu. Kita bebas, meh kuliah silahkan, meh kerja silahkan, meh dolan bermain silahkan. Kan tidak ada yang mengontrol di sana. Nah, yang bisa mengontrol hanya diri kita sendiri. Gitu. Apakah kita di sana mau belajar atau di sana mau guyon atau bekerja, itu yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Artinya kita harus punya kendali penuh terhadap diri kita sendiri. Berbeda dengan di Indonesia karena terikat dengan daftar hadir atau absen. Di Mesir tidak terikat dengan hal tersebut. Terus untuk menentukan nilai itu seperti apa Ustaz kalau nggak ada daftar absennya? Datang di ujian, mengajarkan ujian. Nah, ujiannya nilainya bagus maka akan lulus. Ketika tidak bagus ya maka tidak akan lulus, seperti itu. Artinya terfokus terhadap ujian. Artinya penilaian siswa itu hanya terfokus pada ujian saja. Jarang sekali ada tugas individu, itu jarang sekali. Daftar hadir juga tidak ada. Maka dalam segi pengelolaan pendidikan, dalam artian hal ini adalah kurikulum, kemudian juga sistem belajar, maka Indonesia sebenarnya lebih bagus atau lebih unggul dibandingkan Mesir terkait hal tersebut. Nah, karena di Mesir tidak mewajibkan absen, tidak ada tugas individu, dan itu yang akan membuat mahasiswa terlena. Ada yang maka ketika yang serius maka dia akan tetap serius belajar, tapi yang terlena maka dia akan seakrabe dewa atau semaunya sendiri. Nah, itu yang menjadi tantangan di Mesir. Sebenarnya walaupun kalau dari segi sistem atau dari segi kurikulum Indonesia lebih baik, seperti itu. Terakhir Ustaz, dua ini terakhir. Panjenengan bisa memberikan saran atau pesan buat calon pendidik yang akan datang, mungkin akan memberikan pesan atau saran. Baik, untuk calon pendidik di masa mendatang, yang pertama adalah yang perlu diluruskan atau disesuaikan adalah niat. Ini adalah mengajar. Bahwasanya ketika kita mengajar ini artinya kita ini harus siap dalam artinya mewarisi para nabi. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Innal anbiya la yarisu dinaran wala dirhaman walakin yarithul ilma. Bahwasanya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Para ulama itu artinya orang-orang yang berilmu. Ulama itu artinya dia mau mengajarkan ilmunya. Nah, itu adalah pewarisnya para nabi. Sedangkan para nabi itu tidak mewarisi dinar atau dirham, tidak mewarisi emas, tidak mewarisi perak, tidak mewarisi harta-harta, tapi para nabi itu mewarisi ilmu. Artinya ilmu itu adalah legasi atau warisan para nabi. Maka dalam kita menjadi pendidik atau menjadi pengajar, kita yang pertama harus kita luruskan adalah niat kita. Artinya dalam kita mengajar itu harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Artinya kita dalam mengajar itu artinya agar untuk meneruskan warisannya para nabi, kemudian juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena salah satu amal jariyah atau amal yang tidak terputus itu adalah ilmu. Semakin banyak ilmu itu disebarkan, semakin banyak ilmu itu dimanfaatkan oleh banyak orang, maka ilmu itu akan mengalir pahalanya bagi orang yang mengajarinya tadi gitu.
Katakanlah kita mengajari anak kecil Iqra, baca Al-Quran, Iqra. Kemudian kita mengajari mentahsin Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Kemudian di dalam setiap sholatnya dia menggunakan Al-Fatihah, kemudian membaca surat-surat pendek, maka pahala yang didapatkan tadi akan kita dapatkan juga. Artinya mengalir kepada yang mengajari ilmu tadi, baik tadi membaca Al-Quran, kemudian mengajari Al-Fatihah dan surat-surat pendek tadi. Begitu juga di ilmu-ilmu yang lain, tidak terbatas hanya ilmu Al-Quran saja. Nah, maka ilmu-ilmu yang bermanfaat tadi itu adalah sedekah jariyah yang tidak terputus, walaupun pengajarnya itu sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal tapi pahalanya tidak berhenti, maka betapa beruntungnya orang yang demikian itu tadi. Seperti itu. Artinya yang pertama adalah meluruskan niat, yang kedua adalah artinya ini tadi pesan saya di awal tadi, dalam mengajarkan kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita, artinya mengikuti idealisme kita harus menyesuaikan dengan para audiens. Jangan sampai audiens menyesuaikan kita, tapi kita menyesuaikan audiens agar dakwah kita itu lebih diterima baik di masyarakat maupun di masyarakat umum maupun masyarakat tertentu. Dalam hal ini artinya mahasiswa atau para siswa murid-murid kita itu lebih paham atau lebih bisa mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Seperti itu, dua saja. Yang pertama meluruskan niat, dan kemudian yang kedua adalah mengetahui kadar atau kemampuan audiens. Seperti itu. Untuk harapan dan aspirasi masa depan bagi pendidikan di Indonesia, menurut saya dari Ustaz seperti apa? Baik, tentu yang pertama adalah kesejahteraan guru atau kesejahteraan pengajar, karena kita tahu bahwasanya di Indonesia ini ketika kita melihat gaji-gaji guru honorer atau ya guru tidak tetap itu sangat memprihatinkan sekali, jauh di bawah UMR, bahkan separuhnya UMR atau bahkan ada yang seperempatnya UMR. Itu memprihatinkan sekali. Itu guru mengajarkan ilmu, mengajarkan pendidikan, mengajarkan putra putri bapak ibu sekalian masyarakat ya, tapi mendapatkan reward atau gaji yang sangat minim sekali. Nah, berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain seperti itu. Bahwasanya di masa kekhalifahan terlebih terdahulu, artinya baik Khulafaur Rasyidin atau kemudian Abbasiyah, kemudian Umayyah, kemudian Utsmaniyah dan lain-lain, itu guru atau ustadz itu sangat disanjung sekali, sangat dihormati sekali, baik penghormatan dalam artian penghormatan tata krama, penghormatan non fisik baik ataupun fisik, artinya dalam memberikan mukafa'ah atau gaji seperti itu. Artinya sangat timpang sekali dengan apa yang sudah diberikan dengan apa yang didapatkan oleh guru-guru tersebut. Nah, terlebih di Indonesia ini sangat memprihatinkan sekali lah, dan semoga harapannya ke depan guru-guru itu ya baik masyarakat maupun pemerintah itu ya lebih peduli terhadap guru, artinya dalam ya memberikan gaji ataupun mukafa'ah itu lebih diperhatikan lagi. Ya, walaupun sebenarnya dalam kita mengajar kita harus ikhlas, dalam kita mengajar kita tidak mengharapkan materi, bahkan kita diperintahkan dalam mengajar itu kita tidak mengharapkan materi, tetapi kita ikhlas dan kita harus punya income dari hal yang lain. Tapi ketika hal itu terjadi, ketika kita fokus dari income yang lain, maka kita tidak akan fokus mengajar. Dan itu sudah banyak sekali terjadi. Dan apalagi seorang laki-laki, seorang suami harus menghidupi keluarganya, menafkahi istrinya, menafkahi keluarganya, maka itu tadi bahwasanya mengajar itu ada hukumnya fardu kifayah, sedangkan menafkahi keluarga itu hukumnya fardu ain. Maka dalam kesempatan yang mendesak, maka bisa saja seorang suami itu akan meninggalkan mengajarnya dan akan berfokus pada pekerjaan yang lain ketika kebutuhan mendesak. Maka kalau sudah terjadi hal tersebut, maka tidak akan lagi ada guru-guru, akan sedikit sekali guru-guru, apalagi terlebih guru agama atau guru ngaji seperti itu. Itu harapan ke depan. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz telah membantu saya untuk membuat podcast ini, sudah mau saya wawancarai. Saya banyak terima kasih Ustaz. Saya sendiri. Untuk teman-teman, terima kasih juga. Saya harap like dan subscribe, share, ya. Mungkin itu yang bisa
kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.